saya minta kesediaan ke kelas untuk memimpin kita di dalam doa. Jadi pada kelas mempersilakan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Dimulai. Oke, terima kasih. Nah, sekarang Ibu mau mengecek kehadirannya dulu. Jadi yang saya panggil namanya menyangkut bilang hadir. Dede Aprilio ada? Hadir. Oke. Delita? Hadir, Bu. Derian? Hadir, Bu. Jenny kalau lo? Hadir, Bu. Karen? Hadir, Bu. Nia? Hadir, Bu. Putriani? Hadir, Bu. Rifail? Hadir, Bu. Tirsa? Hadir, Bu. Umar? Hadir, Bu. Welsi? Hadir, Bu. Jonathan? Hadir, Bu. Oke. Hadir semua? Berarti ya? Oke. Jadi perhatikan di slide ada 4 peraturan yang akan kita lalui pada pembelajaran hari ini. Jadi peraturan pertama itu aktif dan berbicara sopan di dalam kelas. Kemudian yang kedua menjaga kebersihan yang ada dalam kelas. Kemudian tertib dan saling menghargai. Dan yang keempat adalah tepat waktu dalam mengerjakan tugas. Jadi ada berapa peraturan kelas kita hari ini? 4. Jadi semuanya harus mengikutinya ya. Karena ini berkaitan erat dengan nilai kalian, nilai sikap kalian. Oke. Nah, untuk membangkitkan semangat kita pada hari ini, Ibu mau kita ice breaking dulu. Nah, jadi peraturannya adalah yang di sebelah kanan tepuk tangan 1 kali. Yang di tengah tepuk tangan 2 kali. Ini. Kemudian yang di sebelah kiri tepuk tangan 3 kali. Oke, semuanya berdiri. Jadi sudah dimengerti peraturan yang dibuat tadi? Sudah. Jadi kita mulai dari sebelah saja ya. Jadi yang saya tunjuk langsung lakukan aba-abanya yang seperti peraturan tadi. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Kiri, kanan, tengah, 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 kiri, kanan, kanan. Aduh, tekan dulu. Kita sekali lagi ya supaya kita tambah semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Jadi kita mulai lagi. Konsentrasi dimulai. 1, 2, 3. Tengah, tengah, kanan, kiri, 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 kanan, kiri, tengah, kanan, kiri, kanan, tengah, kiri. Oke, tentang yang disebut yang ada di papan tulis. Nah, apakah yang kalian pikirkan setelah melihat gambar di bawah ini? Jadi yang berwarna ungu ini ada gambar. Adakah yang bisa menjawab gambar-gambar apa yang ada pada slide? Silakan. Ada yang bisa menjawab? Ayo. Oke, Tirsa silakan. Berdiri, berdiri. Gambar benda-benda itu yaitu bola, jam dinding, koin, roda, setir, mobil, tanda lalu lintas, dilarang parkir. Oke, tepuk buat. Nah, jadi ada benda-benda yaitu apa ini bola, kemudian jam tangan, kemudian koin, roda, dan dilarang parkir kan? Dilarang parkir, setir mobil juga. Kemudian ada yang tahu bagaimana bentuk benda
benda-benda pada gambar tersebut? Putri? Berbentuk bulat, bundar, dan lingkaran. Oke, berbentuk, ada yang berbentuk bulat, berbentuk bundar, dan berbentuk lingkaran. Kira-kira bangun datar apa sih yang serupa dengan benda tersebut? Ada yang tahu? Kayaknya Rian tahu. Bangun datar apa yang serupa dengan gambar di papan, Rian? Menurut saya Ibu, Iya. bangun datar lingkaran. Bangun datar lingkaran. Ada jawaban yang lain? Atau mirip segitiga ini? Betul sekali yang dikatakan Rian bahwa gambar di papan tulis ini adalah bangun datar lingkaran. Coba kalian perhatikan di sekitar kalian sekeliling dalam kelas ini, adakah benda-benda yang berbentuk lingkaran? Ada. Coba satu orang dulu apa saja itu? Koin Bu. Koin, mana koinnya? Oh iya, betul. Apa lagi? Bintang. Ya, apa lagi? Kancing baju. Kancing baju, oke. Kalau topi yang depan itu berbentuk lingkaran kan? Ya, ada yang menyerupai lingkaran. Betul sekali kalian. Jawaban kalian hari ini, sepertinya kalian masih mengingat pembelajaran kalian yang terdahulu atau di sekolah dasar. Kalian masih mengingat pelajaran tersebut. Nah, sekarang Ibu mau tanya kembali, ada yang masih ingat tidak pengertian lingkaran? Ada yang masih ingat tidak pengertiannya lingkaran? Ayo. Oh, Rian lagi. Menurut saya Ibu, lingkaran itu adalah bangun datar yang memiliki satu sisi. Oh, bangun datar yang memiliki satu sisi. Oke. Tepuk tangan untuk Rian. Ada yang lain kan? Ada yang lain. Oke, Yonatan. Menurut saya Bu, lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang membentuk garis dan jaraknya sama terhadap titik pusat. Oke. Oh, jadi menurut Yonatan, lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik pusat. Begitu ya, Natan? Iya. Sepertinya kalian sangat tahu ini dan masih mengingat pembelajaran kalian pada waktu sekolah dasar. Saya mau tanya lagi, ada yang masih ingat unsur-unsur pada lingkaran? Unsur-unsur pada lingkaran. Mungkin ada yang masih ingat. Karena yang disebutkan Yonatan tadi sudah ada yang membuat unsur-unsur lingkaran di dalamnya. Ayo. Coba kelas. Jari-jari, titik pusat, diameter. Sesuai dengan keinginan. Oh, jari-jari, titik pusat dan diameter. Oke, betul sekali, betul untuk kalian semua. Nah, kita melihat dulu depan sekilas materi yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi lingkaran adalah himpunan titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu atau titik pusat. Jadi lingkaran itu seperti ini. Jadi kumpulan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu yang biasa disebut dengan titik pusat. Jarak yang sama tersebut itu kita sebut dengan jari-jari seperti yang dikatakan oleh Delita tadi. Jadi bentuknya lingkaran itu seperti ini. Unsur-unsurnya ada di pusat, ada jari-jari, dan lain sebagainya akan kita bahas hari ini. Untuk itu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dan pendekatan saintifik, peserta didik dengan sikap aktif, santun, peduli, dan bekerja sama yang baik dapat yang pertama menentukan unsur-unsur lingkaran, kemudian menghitung luas dan keliling lingkaran, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkaran. Jadi ada berapa tujuan pembelajaran kita hari ini? Ada? Jadi manfaat mempelajari materi lingkaran pada hari ini yaitu yang pertama, kita dapat mengetahui dan menghitung luas keliling suatu benda yang bentuknya berupa lingkaran. Kemudian yang kedua, kita bisa dibantu dalam pembuatan benda-benda yang berupa lingkaran.
seperti topi, bola, ban sepeda, dan motor. Jadi manfaat mempelajari materi lingkaran itu banyak sekali anak-anak. Teristimewa dalam membantu kita di dalam misalnya pembuatan topi. Kita bisa tahu ukurannya, oh bentuknya seperti lingkaran, berapa jari-jarinya sehingga dia bisa membentuk topi yang melingkar seperti itu. Begitu pula dengan ban motor, ban sepeda. Itu semua ada ilmu-ilmu matematikanya, yaitu ilmu tentang lingkaran. Nah, berikutnya penilaian yang akan ibu lakukan yaitu pertama penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi seperti biasa ada 3 penilaian yang ibu lakukan yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Di mana pengetahuan dan keterampilan itu ibu akan uji nanti pada kegiatan terakhir yaitu tes evaluasi. Jadi kalian akan menjawab tes evaluasi pada akhir pembelajaran nanti. Nah, akan amati gambar di depan. Amati gambar di depan. Apa yang kalian ketahui dari gambar ini? Gambar apakah ini yang ada di depan? Ayo, diperhatikan baik-baik dulu, diperhatikan baik-baik. Ada apa? Ayo. Oke, Umar, silakan. Gambar apa, Umar? 2 orang sedang berolahraga pakai sepeda, Bu. Oke, 2 orang sedang berolahraga menggunakan sepeda. Nah, kira-kira bentuk roda sepedanya berbentuk seperti apa? Rifai, berbentuk seperti apa rodanya ini, Rifai? Berbentuk? Menurut saya, Ibu, roda yang berbentuk lingkaran akan berjalan stabil saat roda berputar karena sisi lingkaran yang melengkung dan berjarak sama terhadap titik pusat. Oke, jadi menurut Rifai ini bentuk rodanya kan berbentuk bulat. Nah, Rifai tadi menjawab yang di soal papan. Kira-kira mengapa roda sepedanya berbentuk lingkaran? Kenapa bukan segitiga? Karena kalau dia berbentuk lingkaran, pasti dia akan stabil kan? Stabil ketika kita mengayuh. Tapi ketika dia segitiga, pasti oleh-oleh. Seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, dapatkah kalian menyebutkan bagian-bagian pada roda sepeda? Ada yang punya sepeda di rumah kan? Kayaknya Dede sering kalian bersepeda. Coba Dede. Ada pelek, pakai jari-jari itu tromol. Ada tromol, pelet, sama jari-jarinya. Begitu Dede? Oke. Jadi tepuk tangan dulu buat Dede. Nah, perhatikan di depan. Yang disebutkan tadi Dede itu betul sekali bahwa di sini kan ada bannya kan atau peletnya toh. Kemudian di sini ada tromol, yang di sini jari-jarinya atau stroknya toh. Bentuk roda ini ketika kita nyatakan di dalam berbentuk lingkaran maka seperti ini. Jadi jari-jarinya yang ada di motor itu sama dengan jari-jari yang ada di lingkaran. Tromol di sini sama dengan titik pusat. Nah, kemudian coba perhatikan di bawah unsur-unsur lingkaran. Coba kalian sebutkan ini apa? Ini apa ini? Ini kesini apa? Jari-jari. Kemudian dari sini ke sini apa? Oke. Yang ini yang warna biru ini apa? Oke, baiklah, kalian kayak sudah mengerti. Kalau yang ini merah, ini merah. Yang daerah yang dibatasi oleh 2 jari-jari ini apa? Dan yang warna kuning ini apa? Tabel. Dan terakhir ini apa namanya? Jadi apa? Ada lagi mungkin yang bisa menyebutkan unsur-unsur lingkaran yang lain?
Atau itu saja yang kalian ketahui? Seperti saya yang kalian ketahui, jadi kita tambahkan di sini. Kita lihat dulu yang juri. Coba perhatikan. Di dalam sini kan ada membentuk sudut kan? Nah, sudut itu disebut sudut pusat lingkaran. Sudut pusat lingkaran. Nah, coba kalian perhatikan ini. Titik D A C. D A C. Kan ada membentuk sudut juga di sini. Nah, itu disebut apa kira-kira ya? Sudut keliling. Jadi bisa membedakan sudut pusat dan sudut keliling? Sudah bisa membedakan? Bisa. Jadi yang ini tadi apa? Sudut pusat. Yang ini? Ada yang kurang dimengerti? Atau lanjut dulu? Kita lanjut dulu ya. A dan N akan berolahraga menggunakan sepeda. Kemudian mereka menaiki sepeda tersebut sebanyak 200 kali. Lalu mereka beristirahat karena sudah capek. Kemudian yang ditanyakan kira-kira panjang lintasan sepedanya berapa ya? Di mana diketahui jari-jari roda sepedanya sampai 60 cm. Nah, ada yang bisa tahu bagaimana cara mengetahui panjang lintasan sepeda? Coba dibaca-baca dulu soalnya, kemudian mungkin ada yang tahu bagaimana cara mengetahui panjang lintasan sepedanya. Ya, perhatikan dulu baik-baik soalnya. Sudah ada yang tahu? Ya. Oke, baik. Jadi betul ya. Menurut saya Bu, untuk mencari panjang lintasan sepedanya kita harus mencari kelilingnya dulu baru dikalikan dengan berapa kali roda berputar. Oke, terima kasih Rifail. Jadi betul sekali yang dikatakan oleh Rifail. Jadi Rifail tadi bagaimana caranya? Kita tentukan dulu keliling lingkarannya kan? Keliling lingkarannya, kemudian kita kalikan dengan berapa kali roda itu berputar atau berapa kali kedua orang ini mengayuh sepedanya. Nah, karena Rifail tadi bilang keliling lingkaran, adakah yang tahu atau ada yang masih ingat bagaimana rumus keliling lingkaran? Bagaimana rumus keliling lingkaran itu? Mungkin kalian masih ingat pembelajarannya waktu di SD atau pembelajaran kelas 7. Nah, ayo, masih ingat. Oke, Yonatan. Masuk keliling lingkaran sama dengan 2 kali Pi kali R. 2 kali Pi kali R. Ada yang tahu tidak nilainya Pi? Nilainya Pi 22/7 atau 3, saya ulangi lagi, 22/7 atau 3,14. Jadi 22/7 itu dipakai ketika jari-jarinya kelipatan berapa? Kelipatan 7. Kalau 3,14 dipakai ketika di luar dari kelipatan 7. Misalnya jari-jarinya 1, jari-jarinya 2, jari-jarinya 8, seperti itu. Nah, pastinya kalau ada keliling pasti ada juga luas kan? Nah, ada kira-kira yang masih ingat juga bagaimana mencari atau bagaimana rumus dari luas lingkaran tersebut. Mungkin dari perempuan dulu ini, perempuan. Angkat tangannya, harus berani. Oke Putri, bagaimana cara mencari luas keliling? Masih Bu, luas lingkaran sama dengan Pi kali R 40. Oke, jadi Putri masih ingat betul. Jadi rumus dari luas lingkaran adalah Pi kali R. Oke, jadi kita kembali lagi ke slide. Nah, untuk mengetahui panjang lintasan itu, seperti yang dikatakan oleh Rifail tadi, kita ukur dulu kelilingnya, keliling rodanya. Jadi kita pakai rumus yang dikatakan oleh Yonatan tadi, 2 kali Pi kali R. Maka didapat
Keliling rodanya ada berapa sentimeter? 44 cm. Kemudian panjang lintasannya kelilingnya dikali dengan berapa kali tadi rodanya di kayu? 200. Berarti 44 kali 200. Sama dengan berapa? Sama dengan berapa? 8.800 cm. I kali R kali R. Baiklah. Nah, sebelum Ibu memberikan tugas kepada kalian, Ibu ingin membagi kelompok. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Jadi kelompok-kelompok kalian ini Ibu bagi sesuai dengan yang ada pada slide. Jadi untuk mengasah kemampuan kalian sejauh mana pemahaman kalian terhadap pembahasan kita sebelumnya, silakan mencari teman kelompoknya dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, silakan. Oke, jadi Ibu akan membagikan NKPD ya. NKPD-nya agak besar dari yang kemarin. Pertemuan kemarin. Jadi di sini ada 3 soal. Coba perhatikan semuanya, ada 3 soal. Namun sebelumnya itu kalian menulis dulu nama kelompok di sebelah sini. Diperhatikan di sini nama kelompoknya, nama anggotanya. Setelah itu nomor 1 yang ini ya. Cara kerja yang nomor 1 ini adalah kalian menuliskan di sticky notes. Misalnya jari-jarinya dari posisi ini, kemudian kalian tempelkan di mana? Di kotak mana itu? Kemudian nomor 2 dan nomor 3 ada di sini. Nomor 2 ini dan nomor 3 ini. Jadi cara kerjanya kalian tuliskan dulu informasi apa yang ada pada informasi yang ada pada soal ini. Setelah itu apa yang ingin diselesaikan dan bagaimana solusi dari masalah itu. Paham? Pengertiannya? Paham? Oke, jadi Ibu membagikan ya. Nah, semuanya sudah dapat? Semuanya sudah dapat? Sudah. Oke, jadi Ibu berikan waktu 20 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Kemudian nanti untuk mengamalkan hasil diskusinya, 1 perwakilan dari kelompoknya untuk presentasi depan. Jadi semuanya mengerjakan soal yang ada pada LKPD dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi selamat bekerja. Oke, silakan berdiskusi. Nah, yang sini juga berdiskusi. Sini juga ya. Silakan. Yang ada yang merasa soalnya masih kurang jelas, angkat tangan aja ya. Kalau ada yang mau ditanyakan.
Nah, semuanya bekerja sama dong, bekerja sama. Jangan ada yang satu cuma duduk saja, yang lain kerja. Jadi semuanya harus bekerja karena penilaian ini bukan hanya penilaian kelompok tapi penilaian individu juga. Ayo, ayo. Yang mana? Yang mana? Angkat tangan aja kalau ada yang sudah dimulai. Ya, jadi tulis di sini. Dede, bantu temannya Dede. Oke. Jadi angkat tangan kalau ada yang ya, soalnya yang kurang jelas. Bagaimana kalau berdua? Aman? Oke. Kelompok satu ini bagaimana? Aman? Oke. Kelompok satu ini bekerja sama. Yang kelompok dua bagaimana ini? Ayo, 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 ayo. Jadi perhatikan baik-baik ya. Diperhatikan baik-baik. Tirsa, ada yang mau ditanyakan? Semangat ya? Mana? Oh ya, ini. Ya, jadi jangan lupa dikerjakan yang nomor 2 dan nomor 3. Yang terlepas dikerjakan nomor 1 nanti nilainya. Iya, iya. Kan yang merah itu apa? Ini apa yang dibatasi oleh garis-garis dengan itu apa? Jadi kalau ada yang bebas, ini suka gambarnya kurang jelas, tanda-tandanya kurang jelas. Iya, yang ini apa? Gimana yang tanda kelompoknya? Iya. Ini sama. Ini kan sama kayak apakah ini sama yang ini? Coba kita baca dulu. Kalau yang ini, masa kalian tidak tahu ini? Ini. Ini kan yang ditunjukkan ini yang panjang ini, panjang ini. Nah, gimana cari-cari kira-kira di sini kelompok ini? Jelas kan? Jadi perhatikan baik-baik yang di soalnya yang ditunjukkan oleh garis ini adalah garis ini salah garis ini. Perhatikan kembali ya. Jadi ini yang garis ini ditunjukkan oleh tanda-tanda ini. Apa tadi yang jalan ini? Ya, oke. Nah, apalagi yang belum dijawab itu? Jadi jangan
dan lurus. Nah, nomor 2, apakah ada yang sudah mengerjakan? Oke. Jadi nanti saya tunjukkan awal-awalan kelompoknya untuk presentasi di depan. Kita pakai 3,14. Ini berdiskusi ya, berdiskusi. Kalau masih ada yang kurang jelas soalnya, silakan bertanya kepada ibu. Jadi yang pertama itu menentukan unsur-unsur lingkaran. Yang mana di pusatnya, yang mana dari gerinya, yang mana tali unsurnya, luring, diameternya yang mana. Nah, soal nomor 2 dan 3 itu kalian suruh menghitung dan menyelesaikan masalah terkait luas dan keliling lingkaran. Jadi ada 2 masalah. Yang pertama yaitu terkait membeli martabak manis yang berbentuk bulat. Kemudian yang kedua itu tentang bagaimana panjang lintasan roda sepeda mix pada saat dia mengelilingi taman kota. Jangan pakai HP. Yang HP ada foto. Biasakan itu kerjaan manual. Jangan lupa ya, yang sebelah sini juga. Semuanya harus bersiap-siap nanti untuk memaparkan hasil diskusinya. Jadi waktunya masih ada sekitar 7 menit. Masih banyak waktu. Kedua yang ya, informasi apa yang didapat dari sini? Jadi baca dulu, baru tulis informasinya. Kemudian yang masalah ketiga juga ditulis apa yang diketahui atau informasi apa yang diketahui. Ayo, Tri. Diskusi dengan temannya. Baik-baik ya, dilihat baik. Ini apa? Kelilingnya 2 kali R. Ada yang kurang sini. Ada yang kurang, masa 2 R keliling? 2 kali dikali R. Yang paling bagus nanti penampilannya pastinya akan mendapatkan nilai yang tinggi. Jadi siapa yang presentasi akan menentukan nilai kelompoknya. Jadi semuanya belajar bagaimana caranya presentasi di depan. Iya.
semua kelompok sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah? Halo? Jadi sudah siap untuk presentasi depan? Sudah? Siap? Oke. Jadi tidak semuanya dipresentasikan ya, cuma misalnya kelompok 1 saya tunjuk nomor 1, kelompok 2 nomor 2, kelompok 3 ya nomor 3 misalnya seperti itu. Jadi saya acak. Sudah siap? Siap. Oke. Tepuk tangan dulu supaya semangat. Oke, jadi kita mulai dari nomor 1. Jadi nomor 1 ini menentukan unsur-unsur lingkaran. Jadi ada gambar yang kita mau isi. Apakah dia termasuk dari jari atau tema dan lain sebagainya. Jadi saya minta kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Jadi saya minta lihat saja lihat di depan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya berdiri di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama kelompok Derian dengan saya sendiri, Yonatan, Devita, Putriani. Di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur lingkaran. Titik yang berada di tengah ini disebut titik pusat. Oke. Garis yang melewati titik pusat dari sini ke sini disebut diameter. Iya. Segitiga yang berada di sini disebut daerah yang dibatasi oleh jari-jari dan busur adalah apa namanya? juri. Juri. Oke. Yang berwarna ungu ini disebut pembereng. Garis yang ada di sini disebut jari-jari. Apa lagi? Masih ada satu. Nah, itu. Iya. Di situ apa Yang namanya? berwarna biru ini disebut apotema. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempatnya. Dari jawaban kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3, apakah ada yang berbeda? Masa? Jadi lihat dulu ke papan supaya semuanya apakah memang benar atau salah. Jadi yang di sebelah sini apa? Yang sini titik pusat. Kemudian yang garis dari sini ke sini apa namanya? Diameter. Yang daerah yang ada di sini yang berwarna orange itu namanya juri. Kemudian yang ada di sini garis lengkung ini disebut busur. Busur lingkaran. Apalagi ya? Yang ini yang garis tegak lurus ini disebut apotema. Kemudian daerah yang berwarna ungu disebut pembereng. Dan garis yang ada di sini ya, disebut tali busur. Tali busur. Apakah ada jawaban yang berbeda dengan Ibu bilang? Ada? Ada tak? Dari kelompok 1. Jadi diperbaiki ya kelompok 1. Tadi kelompok 1 bilang apa di situ tulis apa? Garis busur kan? Yang itu adalah tali busur. Kemudian kita bahas nomor 2. Nomor 2 ini soal cerita ya, soal cerita. Jadi saya minta kelompok 3 untuk mempresentasikan hasilnya di depan. Kelompok 3 yang nomor 2. Oke, silakan. Keren. Tepuk tangan untuk teman-temannya. Oke. Jadi presentasikan yang baik ya. Saya nilai. Bagi teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami karena akan membacakan presentasi dari kelompok kami. Kelompok kami atau kelompok 3 terdiri dari Karen Hapuk, Susaria, saya sendiri, Jenny Kalalo, Tirsa Kalenta, dan Jadi Artilio.
menghitung dan menyelesaikan masalah terkait luas dan keliling lingkaran. Malam ini, Stella berjanji kepada temannya akan membeli martabak manis yang berbentuk bulat. Diameter kue tersebut adalah 49 cm. Hitunglah luas dan keliling martabak tersebut. Informasi yang diketahui dari masalah di atas yaitu diketahui diameter martabak 49 cm, maka jari-jari martabak 49 per 2 sama dengan 24,5 cm. Yang ingin diselesaikan dari masalah di atas yaitu ditanya luas dari keliling martabak. Solusi dari masalah di atas yaitu diameter sama dengan 49 cm, luas sama dengan 24,5 cm, luas sama dengan pi dikali r pangkat 2, luas sama dengan 3,14 dikali 24,5 pangkat 2, luas sama dengan 3,14 dikali 600,25, luas sama dengan 1884,785 cm persegi. Keliling sama dengan 2 kali pi dikali r. Keliling sama dengan 2 kali 3,14 dikali 24,5. Keliling sama dengan 6,28 dikali 24,5. Keliling sama dengan 153,86 cm. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2 ya, kembali ke tempatnya. Nah, jadi kalau presentasikan jawaban dari kelompok 3 nanti ya, usahakan diperlihatkan ke teman-temannya toh. Oh, ini. Nah, dari penjelasan dari kelompok 3 tadi, apakah ada jawaban yang berbeda? Atau ada yang kurang atau yang berbeda dari jawaban kalian? Kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi apa tadi yang diketahui? Diameter martabak kan? Berapa diameternya martabak? 49 cm. Nah, kita ubah ke jari-jari. Berapa jari-jarinya? 24, berapa tadi kira? 24,5 cm. Dapat dari mana? 49. Oke. Sama jawabannya sih? Di sini? Oke. Kemudian apa tadi yang ditanya? Luas dan keliling martabak. Apakah kalian menulis juga luas dan keliling martabak di situ? Oke, itu sama. Kemudian berapa tadi luasnya kelompok 3? Yang dikatakan oleh Teren, apakah sama dengan jawaban kalian? Sama? Jadi satuannya luas itu apa tadi? Sentimeter persegi. Kemudian apa lagi yang ditanyakan? Keliling martabak. Kelilingnya berapa? 163,86 cm di sini. Oke, di sini. 163 kan? Apakah sama? Oke, tidak tahu. Coba ganti ya jawabannya yang salah. Di bawahnya 163. Di bawahnya jangan dicoret tapi di bawahnya supaya satuan kita yang mana yang salah yang mana. Oke, jadi apa yang berbeda sedikit kelompok 2 dan kelompok 3? Jadi mungkin kelompok 2 guru tadi mencakar. Nah, kemudian kita lanjut ke nomor 3. Oke, kita lanjut ke nomor 3, di mana soalnya itu Nix mengelilingi taman kota dengan menggunakan sepeda. Jari-jari roda sepedanya adalah 25 cm dan Nix mengayuh sepedanya sebanyak 400 kali dan hitunglah keliling roda dan panjang lintasan roda sepeda Nix. Saya minta kelompok kedua atau kelompok terakhir untuk memaparkan hasil diskusi mereka. Jadi ingat ya, kalau presentasi itu jangan dibaca dulu. Saya persilakan kepada perwakilannya Rifai untuk maju ke depan. Tepuk tangan untuk
perkenalkan, kami dari kelompok 2 dan saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya, yaitu Rifan Kidung Allo, saya sendiri Umar, Welsi Divita, dan Nia Rahmawati. Kami akan memaparkan hasil presentasi kami, yaitu menghitung dan menyelesaikan masalah terkait luas dan keliling lingkaran. Nix mengelilingi taman kota dengan menggunakan sepeda. Jari-jari roda sepedanya adalah 25 cm. Nix mengayuh sepedanya sebanyak 400 kali. Hitunglah keliling roda dan panjang lintasan roda sepeda Nix. Coba diperlihatkan ke temannya sih, pekerjaan saya membaca toh. Informasi apa yang Satu orang pegang. dari masalah di atas. Ayo Pak, tunggu dulu. Supaya bagus kan kelihatan, supaya dilihat. Oke, silakan. Diketahui jari-jari roda sepeda adalah 25 cm. Roda berputar sebanyak 400 kali. Oke. Terus kenapa yang ingin diselesaikan dari masalah di atas? Ditanya keliling dan panjang lintasan roda sepeda Nix. Solusi dari masalah di atas adalah keliling roda sama dengan 2 kali V kali R sama dengan 2 kali 3,14 kali 25 sama dengan 6,28 kali 25 sama dengan 157 cm. Panjang lintasan sama dengan keliling roda dikali jumlah roda berputar sama dengan 157 cm kali 400 kali sama dengan 62.800 cm. Oke, baik, terima kasih kelompok 2. Dari yang telah dibacakan oleh Fail dan kelompoknya. Nah, jadi berapa tadi keliling roda sepeda Nix? Berapa? Kelompok 2? Kelilingnya berapa? 157. Yang lain 157. Sama? Oke, kalau panjang lintasannya berapa? Nah, apakah sama jawabannya juga? Sama kalau satu? Sini? Nah, total langsung kita satu dulu. Oke, jadi LKP-nya nanti dikumpul di sini ya. Setelah saya selesai menjelaskan. Jadi setelah Ibu melihat bagaimana kalian berdiskusi, bekerjakan LKPD-nya, mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan, semuanya itu sudah bagus. Tetapi pastinya ada yang paling seperti itu. Jadi jangan kalian berkecil hati kalau misalnya kelompok satu yang bagus, kelompok dua yang bagus, kelompok tiga yang bagus. Jadi bisa kalian tunjukkan nanti di pertemuan selanjutnya. Jadi Ibu setelah Ibu menilai bagaimana kerja kelompok kalian, bagaimana cara kalian presentasi dan jawaban kalian apakah benar atau salah. Nah, saya sudah memutuskan bahwa yang menjadi kelompok yang paling bagus kerjasamanya, paling banyak benar jawabannya terhadap soal-soal yang ada di LKPD dan bagaimana caranya mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, setelah saya menimbang ternyata ketat sekali hasilnya, jadi beda sedikit saja. Jadi untuk yang kelompok yang paling baik kerjasama dan presentasi atau jawabannya yang benar adalah kelompok 1. Jadi selamat untuk kelompok 1. Jadi kembalikan dulu LKPD-nya materi yang terkait dengan sekarang, adakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Yang satu orang. Oke, Nathan, silakan berdiri. Sebelum saya kita tadi telah mempelajari unsur
sudut lingkaran ibu yaitu jari-jari. Ya. Diameter titik pusat, juring, penjereng, busur, tali busur, sudut pusat, dan sudut keliling. Dan juga mencari luas dan keliling lingkaran dari masalah-masalah yang telah diberikan. Bukan ibu, terima kasih. Oke, kita perkenalkan dulu. Jadi sekali kesimpulannya yang dibuat oleh Jonathan. Mungkin dari kalian ada yang masih belum mengerti atau ada materi yang ibu jelaskan yang kita pelajari bersama masih ada yang belum mengerti atau kurang dipahami. Apakah ada? Kayaknya Umar ya. Apa Umar? Saya ibu masih juga agak bingung membedakan juring dengan tembere. Oh, membedakan juring dengan tembere. Oke. Jadi perhatikan ke slide kita. Kita mau menjawab pertanyaannya Umar. Jadi Umar itu belum mengerti membedakan juring dengan tembere. Begitu Umar? Jadi juring itu kan yang mana juring di sini? Warna apa? Merah. Merah. Kalau yang tembere warna kuning. Kalau dia juring itu dibatasi oleh 2 jari-jari dan busur. Begitu Umar? Itu disebut juring. Kalau tembereng dia dibatasi oleh tali busur dan busur. Seperti itu. Jadi itu perbedaannya, batasnya. Yang membatasinya. Daerah yang garis yang membatasinya. Jadi juring dan tali busur. Ada juring dan tembereng. Jadi juring itu warna merah dan tembereng warna kuning. Sudah mengerti Umar? Oke. Jadi hari ini kita belajar tentang lingkaran. Apa itu lingkaran? Himpunan titik-titik pada bidang datar. Unsur-unsurnya apa saja? Ada jari-jari, diameter, kemudian apa lagi? Apotema, tali busur, tembereng, juring, dan lain-lain. Rumus luas lingkaran bagaimana? I kali R. Kemudian keliling lingkaran 2 kali pi kali R. Oke, kalian sepertinya semua sudah mengerti. Kemudian kita lanjut ke kita akan mengerjakan soal evaluasi. Soal evaluasi. Jadi semuanya duduk dengan rapi dulu, duduk dengan rapi. Dan saya akan membagikan soal evaluasi. Soal evaluasi ini ada 5 nomor. Ada 5 nomor. Jadi soal evaluasi ini ada 5 nomor. Jadi ada yang berupa isian dan ada yang berupa uraian. Jadi saya bagikan ya. Baik, jadi jangan ada yang menyontek kiri kanan. Saya berikan waktu sekitar 7 menit untuk menyelesaikan tes evaluasinya. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Ya, silakan.
Oke, jadi yang sudah selesai mengerjakan, misalnya sudah ada yang selesai mengerjakan, dilihat baik dulu, dicek kembali dokumennya, dan masing-masing mengumpulkan di depan. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Oke, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran kita ini, kalian akan melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini. Jadi semuanya mengambil kertas selembar saja, kemudian kalian menulis apa yang kamu kuasai setelah pembelajaran ini, apa yang belum dikuasai, dan apa yang masih membingungkan. Nah, jadi apa yang kamu kuasai, apa yang belum dikuasai, dan apa yang masih membingungkan. Misalnya yang kalian kuasai apa? Menentukan, menghitung luas dari keliling lingkaran misalnya. Apa yang belum kamu kuasai? Misalnya ini Bu, membedakan unsur-unsur ini. Apa yang masih membingungkan? Ya silakan ditulis pada kertasnya. Baik, bagi yang sudah menyelesaikan apa yang menjadi refleksinya hari ini, saya minta kembali untuk membawanya ke depan. Oke, baik. Jadi terima kasih karena kalian telah melakukan refleksi pembelajaran hari ini. Dan untuk, ayo semuanya dulu perhatian ke depan. Untuk materi selanjutnya atau untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang menentukan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur dan luas juri. Jadi saya minta kepada kalian semua untuk membaca-baca atau mencari materi terkait yang ada di depan. Bisa dibuka buku cetaknya, dibaca-baca, ditulis rangkumannya, sehingga pembelajaran kita berikutnya kalian bisa mengetahui sedikit apa itu sudut pusat, keliling, busur dan luas juri. Oke? Nah, semuanya rapikan dulu mejanya yang ada di sekelilingnya, sampah mungkin segera dibersihkan.
Oke, sudah selesai? Oke, jadi pembelajaran kita hari ini semoga apa yang kita pelajari hari ini itu bisa kita pergunakan dengan baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Teristimewa untuk mengaplikasikan materi lingkaran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, saya minta kembali ketua kelasnya Rita untuk memimpin kita di dalam doa penutup. Ya, saya persilakan. Sebelum kita lanjut pelajaran kita satu dalam doa yang kita doa sesuai keyakinan kita masing-masing. Oke. Sudah selesai. Oke, terima kasih. Nah, jadi sekianlah pembelajaran kita pada hari ini. Dari kurangnya Ibu mohon maaf dan atas perhatian kalian semua saya ucapkan terima kasih. Jadi selamat siang untuk kita semua.